Menjaga keamanan dan juga ketertiban di lingkungan pemasyarakatan ini menjadi salah satu prioritas utama ya, dalam mendukung pembinaan warga binaan yang aman, tertib dan juga humanis. Nah, berbagai langkah preventif terus dilakukan guna mencegah potensi gangguan keamanan serta menciptakan suasana yang kondusif ya di dalam lembaga pemasyarakatan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut upaya yang dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Bapak Romi Waskita Pambudi beserta jajarannya dalam menjaga stabilitas keamanan di lingkungan lapas. Saat ini kami sudah terhubung ya dengan Kepala Lapas kelas 2B ND Bapak Romi. Halo, selamat pagi Bapak. Halo, selamat pagi. Halo. Ya, selamat Suaranya pagi. masih terputus-putus ini. Oke, suaranya masih terputus-putus ya. Kita coba lagi Ya. dulu ya, Pak Romi. Baik, pendengar Pulau Satu dimanapun berada, kami akan kembali menghubungi Bapak Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B ND ya, Bapak Romi Waskita Pambudi nih ya. Kita akan berbincang terkait dengan langkah preventif Lapas kelas 2B ND dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Halo, selamat pagi Bapak. Halo. Selamat pagi. Ya, salam sehat dan semangat ya Bapak untuk hari ini. Halo. Ya, halo, selamat pagi Bapak. Halo. Oke, baik. Kita akan mencoba menghubungi Bapak Romi ya di pagi hari ini, dan kita akan berbicara tentang langkah preventif Lapas kelas 2B ND untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban di lingkungan Lapas kelas 2B ND. Baik, pendengar Pulau Satu dimanapun berada, kami mohon maaf ya, perbincangan kita pagi hari ini terputus nih. Dan saat ini kami sudah terhubung ya dengan Bapak Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B ND. Halo, selamat pagi Bapak. Baik, selamat pagi Mbak Diana, juga dengan seluruh pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Selamat pagi dari Lapas ND. Semoga kita semua selalu bersemangat untuk melakukan tugas-tugas kita. Oke, baik Bapak. Nah, di pagi hari ini kita akan berbincang ya terkait dengan langkah preventif Lapas kelas 2B ND dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban, karena
menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan ini menjadi salah satu prioritas utama ya dalam mendukung pembinaan warga binaan yang aman, tertib dan juga humanis ya Bapak ya. Baik, Bu. Oke, nah Bapak bagaimana nih kondisi keamanan dan juga ketertiban di Lapas Kelas 2 BND saat ini? Iya, baik Mbak Yana, dalam kesempatan ini dapat saya sampaikan kepada para pendengar RRI bahwa secara umum kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas 2 BND ada dalam situasi yang aman, kondusif dan terkendali. Kemudian seluruh jajaran petugas juga terus berupaya menjaga stabilitas melalui pengawasan aktif, deteksi dini, kemudian juga kita mengiakan pembinaan yang berkelanjutan kepada para warga binaan, sehingga ini bisa meminimalisir potensi gangguan keamanan dan ketertiban, Mbak. Oke, baik Bapak. Nah, sejauh mana nih deteksi dini menjadi fokus utama dalam menjaga stabilitas keamanan di lingkungan lembaga pemasyarakatan kelas 2 BND ini Bapak? Ya, kita melaksanakan langkah-langkah preventif ya, dengan cara kita melakukan kontrol keliling blok hunian, kemudian kita laksanakan dengan apel pengecekan warga binaan. Jadi kita kan ada 3 shift jaga, Mbak. Jadi setiap mau pergantian itu selalu kita cek. Kita hitung jumlah warga binaan, kita pastikan lengkap, gitu ya. Nah, kemudian juga kita melaksanakan razia rutin dan insidentil. Kemudian juga dari luar kita laksanakan pemeriksaan barang bawaan pengunjung. Kemudian kita melakukan pengawasan di pintu utama ya, pintu portir ya. Dan juga kita melakukan penguatan intelijen kemasyarakatan. Untuk kita menghimpun informasi terkini terkait dengan sikon kamtip yang ada di dalam lapas. Dan kita selalu ingatkan juga jajaran untuk selalu waspada begitu. Baik Bapak. Nah, bagaimana nih koordinasi Lapas Kelas 2 BND dengan aparat keamanan lainnya seperti kepolisian atau juga TNI ya dalam menjaga keamanan nih Bapak? Iya, jadi selama ini koordinasi dan sinergitas antara Lapas ND dengan Polres ND ya, kemudian juga Kodim ND itu terjalin dengan sangat baik. Dan dalam beberapa momen seperti kegiatan apel bersama, kita juga melaksanakan razia bersama, itu selalu terlaksana dengan baik. Dan baru-baru saja kita ini belum lama ya, berapa hari lalu kita menggelar razia bersama melibatkan rekan-rekan dari TNI dan Polri, gitu Mbak. Nah ketika melakukan razia ini, apakah ada barang-barang yang dilarang yang sempat didapatkan dari warga binaan, Bapak? Ya, dari razia yang kemarin yang terakhir kita lakukan, itu yang pertama yang dapat kami sampaikan bahwa kami tidak menemukan barang-barang yang terlarang berupa narkoba atau handphone, itu tidak ada di dalam. Namun memang ada seperti kita dapat ada gunting, ada pemantik api, ada juga pilet, ya, alat cukur, yang seperti itulah. Tapi narkoba dan handphone tidak ada di lapas, tidak kami temukan gitu. Baik Bapak. Nah, dalam menghadapi potensi konflik antara warga binaan, langkah apa yang biasa dilakukan pihak lapas nih Bapak, khususnya di Lapas Kelas 2 BND ini Bapak? Ya, untuk meminimalisir potensi konflik, kami ada yang namanya manajemen risiko. Jadi kita sudah melakukan pemetaan ya, kita laksanakan penilaian risiko, kemudian juga ada yang namanya mitigasi risiko. Jadi ini misalkan ini Mbak, kalau di dalam ini kan warga binaan dari luar semua nih, bisa saja dari luar mereka sudah ada konflik antara individu begitu loh, contohnya. Nah ini di dalam kita berusaha mencari informasi. Nah sehingga yang berkonflik ini kita pisahkan dulu. Nah, kita melakukan pemisahan blok hunian, kemudian kita juga awasi mereka supaya
tidak terjadi kontak fisik gitu ya. Sambil juga kita lakukan pendekatan persuasi, dan bila kami juga kita ada tindakan disiplin yang kita berikan buat mereka. Jadi itu yang kami lakukan. Ada namanya apa tadi itu manajemen risiko dan mitigasi risiko yang kita lakukan. Begitu, Mbak. Baik Bapak. Nah, apakah dalam penggunaan teknologi pengawasan turut menggunakan teknologi nih untuk membantu pengawasan di lembaga pemasyarakatan kelas 2 BND, Bapak? Iya, ya tentu saja kita menggunakan bantuan alat teknologi ya, seperti contohnya HP, alat komunikasi. Ini kan betul ini kita perlu untuk supaya di dalam petugas tidak perlu menggunakan handphone, jadi kita menggunakan handphone untuk komunikasi antar petugas. Kemudian untuk pengawasan kita dibantu oleh teknologi CCTV. Nah, di mana CCTV ini sangat diperlukan untuk kita dapat memantau spot-spot atau area rawan atau area yang tidak terjangkau dari pengamatan petugas. Nah, jadi kita cukup memasang kamera di titik tersebut dan kita pantau, ada satu ruangan khusus untuk memantau CCTV begitu. Jadi itulah beberapa teknologi digital yang kita pakai. Baik Bapak. Nah, sejauh ini apakah ada tantangan yang dihadapi dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban di lapas nih Bapak? Iya, ya kalau tantangan yang terbesar kan yang dihadapi lapas rutan itu masalah overkapasitas penghuni. Nah, tapi di lapas ini kondisi hunian saat ini belum begitu over ya, karena dari kapasitas 210-an ini kita di angka 228 orang, yang mana tingkat overkapasitasnya sekitar 10%. Jadi masih relatif bisa terhandle gitu, masih bisa terkendali. Nah, ya tantangan kita membina orang ini karena karakteristik orang kan beda-beda. Ini perlu penanganan yang juga berbeda, yang belum tentu sama antara satu napi dengan yang lain. Walaupun secara umum mereka kita perlakukan sama tanpa diskriminasi, kita melakukan tindakan penegakan disiplin yang sama, tapi ada dalam kondisi tertentu mereka memberikan kriteria yang berbeda-beda gitu. Baik. Itu Mbak. Baik. Nah, kedepannya inovasi atau program apa nih yang akan dikembangkan untuk memperkuat sistem keamanan di lembaga pemasyarakatan kelas 2 BND, Bapak? Iya, kami kedepannya akan terus memperkuat sistem deteksi dini ya, karena ini berkaitan dengan pengamanan, kemudian juga digitalisasi pengawasan. Kita juga terus berupaya meningkatkan sarana keamanan, karena di samping itu juga kita lakukan penguatan SDM petugas, dan tentu kita harus mengoptimalisasikan program pembinaan ya, pembinaan kepribadian dan kemandirian, karena ini akan berkontribusi terhadap sistem kamtip yang ada di lapas. Selain itu juga lapas akan menjadi lapas yang dinamis dan produktif. Jadi itu yang akan kami kerjakan ke depannya, Mbak Diana. Baik Bapak, ini yang terakhir nih, apa pesan Bapak sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan kepada masyarakat nih terkait pentingnya dukungan pembinaan dan juga keamanan di lembaga pemasyarakatan khususnya di lapas kelas 2 BND, Bapak? Iya, jadi tentu pada masyarakat kami berharap untuk dapat memberikan dukungan terhadap proses pembinaan warga binaan sebagai bagian dari pemulihan sosial atau reintegrasi sosial. Jadi kita juga harus dapat memahami dan mengetahui ya bahwa lapas ini bukan sekedar tempat penjara hukuman, Mbak, tapi juga tempat untuk pembinaan agar warga binaan kelak dapat kembali menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, dan tentunya juga diharapkan akan lebih produktif nanti. Gitu ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak untuk waktunya pagi hari ini. Dan mudah-mudahan saja ke depannya semakin aman, semakin tertib ya warga binaannya. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak untuk waktunya. Salam sehat, sukses dan semangat selalu. Terima kasih. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian perbincangan kami ya bersama Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 BND Bapak Romi Waskita Pambudi, AMD IPSHMH ya,
terkait dengan langkah preventif Lapas Kelas 2 BND dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban. Saya Joanna dan juga rekan Mbak Isareng mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan kita nantikan bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Durian nomor 1 ND, Anda mendengarkan RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi.